Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3456. Zhongquan mengambilnya, menyapunya, dan tersenyum. Kali ini, ada lebih banyak putra dan cucu pertama dari setiap keluarga daripada terakhir kali. Ya? Leon mengangguk dan berkata, ada beberapa anak muda di dalam. Semuanya berusia sekitar 16 hingga 25 tahun. Terakhir kali ketika upacara pemujaan leluhur diadakan, mereka masih anak-anak, jadi mereka tidak datang ke pemujaan. Melayani. Zhongquan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, keluarga Wade kami berkembang pesat dan telah menyebarkan cabangnya ke seluruh negeri dan dunia. Leon berkata, itu wajar. Leon bertanya, Tuan, ini masih 3 menit lagi menuju jam 9.30, lebih dari 100 kerabat keluarga Wade sudah menunggu di luar manor. Bisakah kita membiarkan mereka masuk satu persatu untuk memberi hormat? Zhongquan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, mari kita mulai. Mengatakan itu, dia juga memalingkan wajahnya dan memperkenalkan Charlie di samping. Charlie, yang pertama akan datang untuk memberi hormat nanti adalah keluarga kakek keduamu. Aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatnya? Charlie menggelengkan kepalanya, aku tidak ingat banyak. Zhongquan tertawa, kamu seharusnya melihatnya sekali atau 2 kali ketika kamu masih kecil, tetapi kamu sudah terlalu lama jauh dari rumah. Dan keluarga kakek keduamu ada di Kanada, jadi tidak banyak kesempatan untuk datang ke Tiongkok. Mengatakan itu, Zhongquan menambahkan, berbicara tentang keluarga Wade begitu banyak kerabat sampingan, keluarga kakek keduamu adalah yang paling dekat dengan kita. Bagaimanapun juga, dia adalah saudaraku sendiri. Yang lain melihat bahwa penatua Wade telah berbicara dan tertawa dengan Charlie, dan masing-masing dari mereka cemburu di dalam hati mereka. Segera, kerumunan mendengar di pintu, Leon berteriak, Jonathan Wade, cucu keluarga Wade, dengan putra sulungnya John Wade dan cucu tertua Jerome Wade, kunjungi pintu. Begitu kata-kata itu jatuh, seorang lelaki tua dengan rambut putih masuk dengan seorang pria parubaya dan seorang pria muda sambil tertawa. Orang tua ini adalah saudara Zhongquan sendiri, Jonathan Wade. Dengan putra dan cucu tertuanya, Jonathan melangkah lurus ke Zhongquan yang duduk di tengah kursi utama, dan berbicara dengan penuh semangat, kakak. Sudah lama. Zhongquan mengangguk dan tersenyum, kamu belum kembali selama 2 atau 3 tahun terakhir, kan? Biasanya, kamu tidak kembali untuk melihatku sebagai kakak, itu tidak benar. Jonathan berkata dengan malu, kakak, tubuhku tidak tahan lagi dengan siksaan, beberapa tahun yang lalu sakit parah, perut terpotong lebih dari setengahnya. Hal ini kamu juga tahu, dokter menyarankan saya untuk tidak bekerja terlalu keras, jadi saya biasanya tidak pergi keluar kota. Berbicara tentang ini, Jonathan menghela nafas lagi, upacara leluhur ini, anak-anak tidak ingin saya datang, tetapi bagaimana saya bisa melewatkannya? Mungkin ini terakhir kalinya aku menghadiri upacara leluhur. Zhongquan berkata, jangan bicara omong kosong, jaga kesehatanmu, kamu pasti bisa datang dalam 12 tahun. Jonathan menghela nafas ringan dan melambaikan tangannya. Saudaraku, saya tahu kesehatan saya dengan baik, saya akan puas jika saya bisa hidup 3-5 tahun lagi. Beraninya saya berharap selama 12 tahun. Saya ingin mengembalikan tubuh saya ke negara saya setelah saya mati dan menguburnya di kuburan leluhur keluarga Wade kami. Tetapi anak-anak pada awalnya tidak setuju. Mereka pikir itu terlalu jauh dan tidak mudah untuk datang menemui saya dan memberi hormat. Zhongquan berseru, baiklah. Jangan bicara omong kosong, kali ini kembali untuk beberapa hari lagi, kita bersaudara berkumpul dengan baik. Oke. Jonathan mengangguk berulang kali, dan kemudian berkata kepada putra dan cucunya, John, Jerome, tunggu apa lagi, cepat beri hormat kepada kepala keluarga Wade kami. John buru-buru berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan kepalan tangan, John memberi hormat kepada paman sulung. Putranya, Jerome, juga berlutut di belakangnya dan berkata dengan hormat, Jerome memberi hormat kepada kakek sulung. Zhongquan tersenyum ketika dia mengangkat keduanya dan berkata dengan riang, ayo, dua tertua, dan John, Jerome, izinkan saya memperkenalkan Anda. Andrew, putra keluarga Wade, sekarang sudah mengangkat pantatnya dan siap untuk bangun. Karena menurut aturan, acara formal semacam ini, meski sudah saling kenal, tetap harus melalui proses. Dan sebagai anak tertua, dia harus menjadi orang pertama yang diperkenalkan. Tapi siapa sangka saat bokongnya terangkat beberapa sentimeter. Zhongquan di samping menarik Charlie dan memperkenalkannya kepada cucu Jonathan, ini putra Changing, Charlie. Bab 3457. Saat Zhongquan mengucapkan kata Charlie, Andrew duduk kembali di kursinya dengan pantatnya memukul sedikit lebih cepat. Kemarahan di hatinya telah membuatnya merasa agak mati rasa.
Hari ini, sejak Tuan Tua meminta seluruh keluarga untuk pergi dan menyapa Charlie, semua yang berhubungan dengan Charlie di atas standar normal. Aku bisa melihat bahwa lelaki tua itu bertekad untuk mempromosikan Charlie ke puncak. Bagi saya dan Morgan, ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Jika terus berkembang seperti ini, Charlie mungkin akan menggantikan saya sebagai pewaris. Dan saat ini, Jonathan dan keluarga mendengar bahwa Charlie adalah putra Changing. Semuanya terkejut. Jonathan melihat ke atas dan ke bawah pada Charlie dan menghela nafas dan berkata, "Kamu benar-benar terlihat seperti Changing." Mengatakan itu, dia memandang Zhongquan dan bertanya, "Kakak, bukankah putra Changing telah hilang selama bertahun-tahun? Kapan Anda menemukannya? Mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang acara besar seperti itu sebelumnya, sehingga kami juga bisa bahagia?" Zhongquan tertawa, "Sudah beberapa hari sejak kami menemukan Charlie, tetapi karakternya agak rendah. Dan dia belum pernah ke kota selama periode waktu ini, dan hari ini adalah pertama kalinya dia kembali setelah jauh dari rumah selama bertahun-tahun." Begitulah. Jonathan menoleh ke arah Charlie, mengulurkan sepasang tangannya yang berkerut, menggenggamnya, dan menghela nafas. "Charlie, ayahmu adalah kebanggaan keluarga Wade, bahkan sekarang, keluarga-keluarga top di Amerika Utara itu masih mencium nama ayahmu ketika dia disebut-sebut. Karena kamu telah kembali ke keluarga Wade, kamu harus mewarisi warisan ayahmu dan meneruskan keluarga Wade." Charlie benar-benar tidak memiliki kesan tentang kakek kedua ini, tetapi dia juga dapat melihat bahwa kakek kedua ini berbicara dari lubuk hatinya, jadi dia dengan hormat berkata, "Kakek kedua, jangan khawatir, saya akan melakukannya." "Bagus. Besar." Jonathan berkata dengan penuh syukur, kembalinya putra Changing ke keluarga Wade benar-benar ucapan selamat. Dalam upacara leluhur besok, leluhur tua juga akan sangat gembira. John juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ketika Changing masih hidup, dia adalah cahaya dari keluarga Wade, dan saya pikir saat itu, setiap generasi kita mengaguminya. Zhongquan tertawa dan berkata, "Saya percaya Charlie juga." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Dua yang lebih tua, Anda membawa John dan Jerome untuk duduk di sebelah Anda sebentar. Kami mulai terlambat setengah jam hari ini. Waktunya singkat, jadi kami tidak akan memperkenalkan basa-basi satu persatu." Jonathan mengangguk dan berkata, "Oke kakak, kalau begitu kita akan pergi ke samping dan duduk dulu. Lanjutkan." Andrew tertekan di dalam hatinya. Selama seluruh pertemuan, sebagai putra tertua, saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berdiri dan bertukar basa-basi. Lelaki tua itu benar-benar membuka jalan bagi Charlie. Sama seperti kebencian Andrew yang tak tertahankan, gelombang kedua kerabat asing yang datang untuk memberi penghormatan juga masuk. Seperti sebelumnya, Zhongquan hanya memperkenalkan Charlie kepada kerabat yang berkunjung, tidak memberinya, putra tertua, kesempatan untuk bangun. Dalam waktu setengah jam kerja, puluhan cabang keluarga Wade dan lebih dari 100 kerabat yang datang untuk memberi penghormatan pada dasarnya telah selesai memberi penghormatan. Kerabat terdekat adalah keluarga dua saudara tiri Zhongquan, diikuti oleh sepupunya dengan satu nenek, dan semakin jauh ke belakang, semakin jauh kerabat itu. Setelah semua orang selesai memberi hormat, Zhongquan berdiri dan berkata dengan suara keras, "Terima kasih semua telah datang jauh-jauh ke sini. Dimanapun Anda berada, Anda semua memiliki garis keturunan leluhur Wade kami yang mengalir di tubuh Anda. Dan semua diberkati oleh nenek moyang Wade kami. Saya juga berharap semua keturunan keluarga di sini bisa lebih bersatu untuk meneruskan keluarga Wade di dunia." Di aula utama, tepuk tangan meriah meletus. Bab 3458. Sebagai kepala keluarga, Zhongquan merasakan pencapaian yang luar biasa dan berkata sambil tersenyum, "Tuan-tuan, saat ini, keluarga Su telah mengalami berbagai pukulan satu demi satu. Dan keberadaan putra sulung dan kedua tidak diketahui, jadi kekuatan keseluruhan telah mengalami penurunan yang serius." Berbicara tentang ini, Zhongquan tertawa dengan sangat antusias, "Saya percaya bahwa ketika angka pendapatan tahun ini keluar, keluarga Wade kami akan melampaui keluarga Su, mencapai pembalikan, dan menjadi keluarga nomor satu di Cina." Di dalam aula utama, sekali lagi ada tepuk tangan yang menggelegar. Sementara Zhongquan membuat pidatonya yang berapi-api, sebuah karavan kendaraan yang sangat besar datang dengan cara yang besar. Di kepala konvoi, ada lebih dari 20 Les Roches hitam murni, diikuti oleh sejumlah kendaraan off-road Land Rover yang diperpanjang. Yang paling mengejutkan adalah di belakang SUV, ada 20 hingga 30 transporter flatbed yang diperluas. Dan transporter flatbed ini, masing-masing ditempatkan secara horizontal pada beberapa peti mati murah berkualitas buruk. Karena truk flatbed hanya tanpa pagar, maka peti mati ini, semua dengan tali merah besar, dipasang sampai mati di truk flatbed. Lebih keterlaluan adalah bahwa peti mati ini tidak hanya diikat dengan tali merah,
dan bahkan di setiap peti mati, ada juga sutra merah besar yang ditenun oleh bunga merah besar. Dalam adat pemakaman Tionghoa, hitam dan putih adalah yang utama, kuning dan ungu sebagai pelengkap. Dan merah besar, sangat tabu. Peti mati hitam, dengan tali merah, bunga satin merah, yang memberikan kesan yang penuh seram. Pengawal keluarga Wade yang berdiri di halaman saat melihat pemandangan ini, telah memperingatkan. Ratusan orang segera memblokir di depan karavan lainnya, sambil menjaga gerbang manor tertutup rapat. Seorang kepala penjaga berdiri dan berteriak pada karavan, ini adalah tempat penting dari Wade Mansion. Tidak ada orang yang menganggur yang diizinkan untuk mendekat. Jika Anda tidak mundur, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Pada saat ini, Rolls-Royce di garis depan perlahan berhenti. Segera, pintu mobil terbuka dan Harmen, Raja Harimau berpakaian putih dari front bencana, turun. Penjaga kepala keluarga Wade melangkah maju dan bertanya dengan suara dingin, "Siapa kamu? Apa yang Anda maksud dengan ini?" Harmen tertawa dingin dan berkata, "Kamu tidak layak mengetahui siapa aku, kamu hanya seekor anjing yang melindungi halaman. Pergi beritahu anggota garis keturunan langsung keluarga Wade Anda bahwa peti mati yang disiapkan untuk mereka oleh panglima tertinggi kita telah dikirim. Katakan pada mereka untuk merangkak berlutut dan menandatanganinya." Kepala pelindung keluarga Wade sangat marah dan berkata, "Beraninya kau? Beraninya kamu. Jika Anda tidak tersesat, saya tidak akan sopan." Di bidang bela diri, dia tahu, satu-satunya seniman bela diri bintang 4 adalah Luther dari keluarga He, dan tidak ada orang lain yang bisa lebih tinggi dari 4 bintang. Dan kekuatan Harmen adalah seniman bela diri bintang 6 yang solid, sehingga kepala wali keluarga Wade bahkan tidak bisa melihat kekuatannya. Pada saat ini, Harmen memelototinya, matanya penuh dengan aura pembunuh, dan berkata, "Hanya anjing tanah sepertimu, kamu juga layak berteriak di depanku?" Setelah mengatakan itu, dia mengerutkan kening dan berteriak dengan marah dengan suara dingin, "Beri kamu kematian." Begitu kata-kata itu jatuh, Harmen segera melemparkan pukulan keras ke perut kepala pelayan keluarga Wade. Kecepatan pukulan ini sangat cepat sehingga semua orang yang hadir tidak bisa melihatnya dengan jelas. Hampir dalam kilatan petir, kepala pelayan halaman keluarga Wade dengan keras terbang mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, mulutnya menyemburkan tekanan darah yang besar, memotong busur kabut darah di udara. Setelah terbang mundur sejauh puluhan meter, kepala penjaga terkuat keluarga Wade, seluruh orang menabrak pintu manor keluarga dengan keras. Matanya terbuka lebar, wajahnya seputih kertas, dan perutnya, yang sudah terlihat dengan mata telanjang, telah mengempiskan sepotong besar. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya meluncur turun dari gerbang seperti jatuh bebas, dan jatuh ke tanah dengan benturan, menghembuskan nafas kematian. Bab 3459. Adegan berdarah di depan mereka membuat semua abdi dalam keluarga Wade merasa seperti badai. Siapa yang mengira bahwa orang-orang ini akan langsung membunuh kepala pelayan keluarga yang paling kuat dengan satu pukulan hanya setelah satu pertemuan? Ini, kekuatan mengerikan macam apa ini? Dalam sekejap, lebih dari 100 anggota keluarga tanpa sadar mundur beberapa langkah, hati terdalam semua orang ketakutan. Harmen membunuh kepala penjaga keluarga Wade dengan satu pukulan, ekspresinya tetap santai. Mengambil sapu tangan dari sakunya, dengan lembut menyeka punggung tangannya, melihat sekeliling perlahan, dan berkata dengan suara dingin, "Siapa lagi yang tidak yakin? Jangan ragu untuk menonjol." Begitu kata-kata itu jatuh, lebih dari 100 abdi dalam keluarga Wade mundur lebih dari 10 meter satu demi satu. Ketika kepala pelayan baru saja dibunuh oleh pihak lain, mereka sudah kehilangan semua semangat juang mereka. Harmen melihat gerombolan itu mundur, segera mengeluarkan cerutu, menyalakannya dan menariknya, mencibir. "Dengarkan aku di sini untuk menyelesaikan akun dengan keluarga Wade, bukan dengan anjing penjagamu, jadi mulai sekarang, selama kamu membuka pintu dan tidak menghalangi jalanku, aku akan menyelamatkan nyawamu." Berbicara tentang ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin dan tak tertandingi, menunjuk ke kepala penjaga yang mati di kejauhan, dia berkata dengan suara tegas, "Tetapi jika ada yang masih berani menghalangi saya dan berbicara kepada saya seperti yang dilakukan anjing mati ini, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan." Ketika orang banyak mendengar kata-kata ini, ekspresi mereka bahkan lebih panik. Kekuatan pihak lain telah melampaui mereka lebih dari satu tingkat, jadi jika mereka tidak berperilaku sendiri saat ini, mereka hanya akan berakhir lebih buruk daripada Chief Stewart. Jadi, geng itu buru-buru membuka pintu, dan kemudian satu persatu, seperti tawanan yang menyerah, menundukkan kepala dan dengan cepat mundur ke kedua sisi, sepenuhnya membuka pintu rumah keluarga Wade. Harmen melihat tindakan geng dan mendengus menghina. Bahkan, hari ini,
hal buruk semacam ini untuk mengirim peti mati, dia tidak ingin melanjutkan sama sekali. Dia adalah salah satu dari 4 komandan pertempuran front Cataclysmic, dengan kekuatan super seniman bela diri bintang 6. Tetapi sebagai hasilnya, dia datang untuk berurusan dengan sekelompok pejuang halaman seperti keluarga Wade, yang tidak memiliki kekuatan dan tulang punggung, benar-benar terlalu besar untuk tidak banyak berguna. Namun, karena itu adalah perintah dari kepala kuil Joseph Wan, dia hanya bisa mengikutinya tanpa syarat. Tapi, melihat bahwa kekuatan kelompok orang ini benar-benar lemah hingga dapat diabaikan, dia tidak bisa tidak merasa sedikit bosan di dalam hatinya. Melihat bahwa gerbang sudah terbuka, dia menoleh ke elit front bencana alam di belakangnya dan berteriak. Semua orang mengikuti saya, dan truk flatbed juga membawa mereka bersama-sama, dan membawa peti mati yang dikirim oleh panglima tertinggi ke pintu untuk keluarga Wade. Segera, para elit mengikuti Harmen dan masuk ke gerbang rumah keluarga Wade. Dan puluhan truk flatbed di belakang mereka juga perlahan mulai, menarik lebih dari 100 peti mati dan memasuki gerbang rumah keluarga Wade satu demi satu. Melihat konvoi masuk, halaman keluarga Wade, hanya satu orang yang panik untuk mengeluarkan walkie-talkie, berkata, "Cepat beritahu tuannya. Ada sekelompok orang tak dikenal menerobos masuk. Mereka sangat kuat. Chief Stewart telah terbunuh dengan satu pukulan." Bab 3460. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dahi pria itu ditusuk oleh cerutu yang terbang dengan kecepatan tinggi. Bagian belakang cerutu telah menembus otaknya, sedangkan bagian depannya terbuka di luar tengkoraknya. Ujung depan cerutu masih menyala, mengeluarkan gumpalan asap. Penjaga itu juga kehilangan semua kesadaran dalam sekejap dan jatuh ke tanah dengan tabrakan, sekarat di tempat. Dan saat ini, Harmen mengambil cerutu lagi dari sakunya. Setelah dinyalakan, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Karena seekor anjing membuang cerutu Kuba yang bagus, mereka sangat halus seperti gadis Kuba berusia 16 atau 17 tahun, dengan akar paha mereka sedikit tergores. Sayang. Pada saat yang sama, penjaga di dalam manor mendengar berita dari interkom, langsung kaget ke intinya. Salah satu dari mereka bergegas ke villa dengan cepat, siap melapor ke Zhongquan. Di dalam aula utama villa, Zhongquan baru saja menerima semua perwakilan kerabat keluarga Wade, dan mereka semua duduk bersama, mendiskusikan kejayaan dan pencapaian keluarga Wade saat ini. Dan bahkan mulai memikirkan situasi ketika keluarga Wade dominan setelah penurunan cepat dari keluarga Su. Zhongquan, sebagai kepala keluarga Wade, secara alami sangat gembira, sangat bahagia, dan rasa pencapaiannya melonjak tidak seperti sebelumnya. Tepat ketika semua orang bersenang-senang, bawahan itu bergegas masuk, dengan panik, dan berteriak dengan suara menangis. Tidak. Tidak baik. Sekelompok besar orang masuk. Mereka bahkan membunuh kepala penjaga halaman. Pada saat ini, semua orang di aula utama keluarga Wei tercengang. Hanya Charlie, yang secara lahiriah tidak terganggu, di dalam hati hanya bisa menghela nafas. Front bencana, aku ayahmu telah menunggumu sepanjang pagi. Akhirnya kamu datang. Jika Anda tidak datang, pertunjukan besar ini tidak dapat dimulai. Pada saat ini, Morgan tanpa sadar berkata, siapa yang berani menerobos masuk ke dalam keluarga Wade dan mengganggu kita? Apakah mereka lelah hidup? Ayahnya, Andrew, juga berkata, keluarga Wade saya telah berkultivasi di ibu kota selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang berani begitu ceroboh. Cepat dan kumpulkan semua orang. Aku ingin melihat orang seperti apa yang begitu berani. Ekspresi Zhongquan muram, dan dia segera bertanya, kamu mengatakan bahwa kepala halaman terbunuh, apakah ini benar? Bawahan yang datang untuk memberitahu berkata dengan panik, Tuan, saya juga tidak tahu tentang ini, penjaga di luar rumah yang mengatakannya melalui interkom. Andrew sekarang menyadari kuncinya, berkata tanpa basa-basi, kepala pelayan terbunuh? Ini tidak mungkin, kan? Dia adalah master seni bela diri Yang lain juga mengetahui hal ini dan tiba-tiba menjadi gugup. Cynthia bertanya dengan gugup saat ini, oh tidak, mungkinkah keluarga Su datang untuk membalas dendam? Zhongquan berkata dengan wajah serius, tidak mungkin. Kami tidak memiliki konflik dengan keluarga Su di permukaan, jadi bahkan jika mereka ingin membalas dendam, tidak mungkin untuk menyerang keluarga Wade kami di siang hari bolong. Dia tergagap sedikit dan bertanya, Ayah. Lalu siapa itu? Setelah mengatakan itu, dia menatap Charlie dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Charlie? Apakah kamu menyinggung seseorang di luar? Charlie tertawa ringan dan berkata,
Aku kembali ke keluarga Wade hari ini untuk pertama kalinya, dan masalah ini hanya diketahui oleh keluarga paman Gu selain keluarga Wade. Bahkan jika itu adalah musuhku, mereka tidak akan lari ke sini untuk membalas dendam padaku. Cynthia merasa bahwa Charlie ada benarnya. Bagaimanapun juga, kembalinya dia saat ini ke keluarga Wade, mereka tidak memberitahu dunia luar. Lainnya mencari dia untuk membalas dendam, tidak mungkin untuk menemukan keluarga Wade secara langsung. Tepat ketika semua orang gugup, raungan datang dari luar, serta suara keras yang dibuat oleh katup pelepas udara ketika truk besar itu mengerem. Semua orang di keluarga Wade saling memandang, semua tahu bahwa pasti ada pertempuran besar di luar, tetapi tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat itu, suara Harmen datang dari luar, semua yang ada di dalam Wade dengarkan aku Harmen Lu, Raja Macan Putih dari Front Bencana. Aku sekarang memberimu 30 detik untuk keluar dengan jujur. Kalau tidak, ketika saya terburu-buru, saya akan membunuh kalian semua.